Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatu iman sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan 1447 Hijriah ini, mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kita, memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, terutama nikmat iman yang harus kita tanamkan penuh dalam hati. Nikmat Islam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Islamlah yang akan selalu diingat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ihsan yang kita selalu berusaha untuk memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di penghujung Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, menerima ibadah tarawih kita, menerima ibadah menahan lapar, menahan hawa nafsu, menahan haus, menahan ingin merokok, menahan berkata kasar, dan menahan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana, orang yang melaksanakan puasa Ramadan imanan sesuai dengan keimanan, yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah. Karena terkadang orang melaksanakan perintah itu kalau kurang dasarnya, kalau kurang alasannya kenapa harus melakukan itu, dia tidak akan melaksanakannya. Bahkan kalau dia melaksanakannya, dia tidak akan serius dalam pelaksanaannya. Maka yakini ini adalah perintah yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, imanan, yakini bahwa puasa adalah perintah langsung dari Tuhan kita. Wahtisaban, dan bukan mengharapkan apa-apa selain daripada mengharapkan wajhullah, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita mengharapkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wahtisaban, jangan sekali-kali mengharapkan apapun kecuali ganjaran dari Allah yang begitu besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat, di dalam hadis kursinya,
Wasaumu ana ajzi bihi. Saum aku yang langsung akan membalasnya. Kata Rasulullah melanjutkan hadis tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Pasti Allah akan menghapus segala dosa yang telah dilakukan pada masa lampau. Di dalam riwayat lain, wa ma ta'akhkhara, bahkan Allah akan menghapus dosa yang akan datang. Salah satu motivasi bagi kita selaku manusia biasa, bukan Rasul, bukan sahabat Rasul, tidak diturunkan wahyu oleh Allah kepada kita, bukan generasi sahabat, bukan generasi tabi'in, bahkan bukan generasi ulama-ulama terdahulu, tetapi hanya orang biasa yang berlumur dosa. Dosanya segunung, dosanya selautan, sehamparan padang pasir. Maka kita harus mengakui banyaknya dosa pada diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus seluruh dosa itu selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak syirik kepadanya. Maka inilah menjadi motivasi bagi kita di penghujung Ramadan ini. Mudah-mudahan insya Allah dengan isbatnya kemarin menentukan bahwa besok nanti kita akan merayakan Idul Fitri. Ikhwati iman sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Bukan kita yang meninggalkan Ramadan, tetapi Ramadanlah. Apakah Ramadan yang meninggalkan kita atau kita meninggalkan Ramadan? Pernahkah kita berpikir sejenak? Pernahkah kita berkomitmen kepada bulan suci Ramadan? Kalau setelah Ramadan lengser, setelah Ramadan pergi, pernahkah kita bernazar kepada Ramadan bahwa saya akan lebih baik, saya akan melakukan sholat 5 waktu di masjid, bahwa saya akan terus menghatamkan Al-Quran, bahwa saya akan terus membantu orang tua? Pernahkah kita berpikir seperti itu? Di penghujung Ramadan ini masih ada kurang lebih setengah hari kita bisa merenungi bulan suci yang penuh berkah, yang penuh magfirah ini. Allah bukakan seluas-luasnya apa? Magfirah, ampunannya. Kata Rasulullah SAW bersabda bahwasanya bulan Ramadan itu apa? Futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Bahkan setan-setan dibelenggu. Maksudnya apa bagi kita? Maksudnya adalah peluang untuk melakukan kebaikan pada bulan Ramadan sangatlah banyak. Jenisnya banyak. Jenis apapun kegiatan yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan itu pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah nanti, berkomitmen setelah Ramadan nanti kita terus istiqomah dalam melakukan kebaikan sekecil apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita dan kemampuan kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan di 11 bulan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pada khutbah yang kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai tambahan motivasi kita untuk melaksanakan kebaikan setelah kita meninggalkan Ramadan yang penuh berkah ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawalin, kemudian dia melakukan puasa sunnah pada bulan Syawal setelah lebaran nanti, 6 hari yang dinamakan dengan puasa Syawal atau Nyawalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana kasiyamid dahri, dia seolah-olah berpuasa setahun penuh. Bayangkan oleh kita,
siapa yang mampu berpuasa 1 tahun penuh? Tahukah kita bahwa Lailatul Qadar kemarin itu lebih baik dari 1000 bulan? 83 tahun kurang lebih 1000 bulan itu. Siapa yang mampu puasa 83 tahun? Siapa yang mampu sholat 80 tahun lebih dengan khusyuk? Tetapi dalam 10 malam yang ganjil bahkan kita diharuskan mencari Lailatul Qadar untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Itulah intinya Lailatul Qadar. Maka dengan 6 hari setelah lebaran besok, Syawal kita hitung. Boleh itu minggu pertama di bulan Syawal, boleh minggu kedua atau minggu terakhir. Yang penting masih di bulan Syawal. 6 hari tidak berturut-turut pun tidak jadi masalah. Kata Rasulullah SAW, kana kasiyamid dahri, seolah-olah nilai ibadah saum 6 hari itu ganjarannya selama 1 tahun penuh dia melakukan puasa. Ikhwati masjid dan jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat kepada kita semua agar nanti mudah-mudahan diberikan kesempatan dan peluang untuk melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal, dan ini adalah suatu bentuk istiqomah dalam melaksanakan kebaikan setelah Ramadan yang karim ini, yang mulia ini meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan ini juga memberikan nikmat yang cukup untuk terus melaksanakan dan membantu orang-orang yang memerlukan. Ikhwati iman sedang jamaah Jumat rahimakumullah, itulah yang dapat disampaikan pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan menjadi tazkirah, pengingat khususnya bagi khatib sendiri dan umumnya bagi jamaah semuanya. Yang jelas kita berusaha untuk istiqomah ketika Ramadan ini pergi atau kita meninggalkan Ramadan ini. Mudah-mudahan besok dan seterusnya kita bisa terus istiqomah, walaupun kecil dari kebaikan, tapi kita continue untuk melaksanakannya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, birahmatika ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan dan berikanlah kenikmatan yang cukup untuk terus melaksanakan kebaikan-kebaikan secara istiqomah di 11 bulan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.